Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini, Minggu 4 Januari 2025, kita akan ulas saham kembali ya dari sahamnya Happy Apsoro ya, yang lagi retest supportnya. Apakah ini saatnya untuk entry? Ada Mina, Bufa, Raja, dan Ratu. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, saham pertama kita ada Mina. Mina Jumat kemarin ya ditutup naik cukup tinggi, 19,37%. Saat ini Mina ya cukup bagus setelah dia keluar dari FCA ya dan sudah mantul, langsung ada power buy masuk kembali ya, sudah mantul dari supportnya MA 20 ya, ini sempat mantul dan hari berikutnya dia bikin gap ini, ada gap dari bawah dan Jumat kemarin ada volume masuk lagi ya, volume cukup besar walaupun belum breakout MA volume 20 ya, yang warna biru ini. Untuk Mina target kenaikan setelahnya adalah angka psikologisnya ya di 500. Tapi untuk swing cukup tinggi ya, cukup kurang menarik karena sudah mendekati area resistennya ya, jadi cukup jauh dari supportnya, paling enggak apabila dia koreksi turunnya cukup dalam nanti ya, sampai karena masih meninggalkan gap ya, meninggalkan gap. Untuk mau swing mungkin yang spekulasi bisa di area ini ya, area 440-an ya, 414 ya, 414 sampai di angka psikologisnya 400. Untuk dicermati di area itu apabila beberapa hari mendatang ada koreksi ke area itu bisa spekulasi buy ya nanti ya. Untuk saat ini Mina, untuk scalping ya, scalping masih cukup menarik. Perhatikan apabila besok bisa breakout lagi ya di hari ini di 468 ya. Apabila di breakout lagi dengan volume masif yang besar lagi ada potensi untuk uji 500. Tetapi apabila gagal dan malah false break dan cenderung turun mending tunggu koreksinya ya, tinggal koreksinya nanti tunggu di area pantulannya. Saat ini cukup menarik, dia sudah mantul dari support, volume buy-nya masuk, keluar ada lagi ya. Sudah mendekati area resistennya di 500 ya. Jadi untuk swing sudah ketinggalan, tapi untuk scalping masih bisa ya. Untuk cuan 2-3% ya. Kita lihat Broksum, Broksum per Jumat kemarin masih ada normal distribusi ya, walaupun candlenya bullish tapi ada normal distribusi SS, CP, ZPAK ya. Yang masuk ada BBAZ. Iya ya memang normal distribusi ya karena SS-nya barangnya cukup banyak. Walaupun ada BBAZ yang masuk ya di 450 sampai 450-nya di area atas ya. Jadi apabila ada koreksi nanti ya, koreksi cukup dalam ke area 440-an sampai 450 ini bisa spekulasi buy juga ya untuk scalping ya. Tapi apabila itu di breakdown, tunggu sekalian di area 400-nya untuk Mina. Kita coba lihat ya di time frame weekly-nya seperti apa ya. Di time frame weekly-nya memang ada volume masuk ya dan langsung bullish sangat besar, tapi volumenya kurang terlalu gede ya. Kemungkinan ada koreksi nanti di minggu ini ya, karena sudah naik cukup tinggi dan belum ada koreksi ya, dan volumenya pun nggak terlalu besar ya. Tapi apabila besok volumenya gede lagi, masih ada potensi dia untuk uji 500-nya. Saat ini untuk swing, karena sudah mantul dari support dan sudah cukup jauh, tunggu area koreksinya di sekitar area 400 sampai 414-an ya. Untuk scalping masih oke, tetap perhatikan apabila 468-nya di break, tetapi malah di breakdown kembali, artnya false break, lepas dulu ya. Targetkan di 500, tapi untuk swing, tunggu di area di 414 sampai 400 untuk Mina, untuk buy on weakness. Oke, saham kedua ya kita ada Bufa. Bufa Jumat kemarin tuh menguat 7,55%. Bufa juga sudah mantul ya. Mantul dari supportnya yang warna biru ini sekitar 1.200 ya. Ini sudah membentuk konsolidasi dan sudah bikin higher high
saat ini akan uji resisten horizontalnya ya di sekitar 1550. Jadi sudah mendekati area resistennya. Untuk swing tunggu dulu ya karena sudah cukup mantul dari supportnya cukup jauh. Supportnya di sekitar 1200-an ya, sekitar udah naik 20% lebih jadi takut ada koreksi ya. Jadi untuk swing tunggu area koreksinya nanti ya. Tunggu area koreksinya kalau seperti ini kita tunggu ya di area koreksinya kembali di 1200 sampai 1300-an itu adalah area buy ya untuk BUFA karena saat ini sudah naik cukup tinggi dari supportnya sekitar 20% jadi dan ke area resistance juga cukup tipis ya, sangat tidak sebanding ya distributnya, tapi untuk scalping masih cukup menarik apabila dikasih breakout 1550 targetnya masih ke area 1650. Jadi masih ada spare ya untuk scalping ya. Karena hari ini, sudah higher high dan volumenya pun sudah mulai ada ya, artinya ada partisipasi market ya di sini ya, di BUFA ya. Untuk targetnya apabila dikasih breakout ke area 1640 untuk swing. Momentum message-nya dia sudah bagus, mau golden cross ke atas. Untuk swing tunggu di area support kembali ya. Kita lihat, Broksumnya ya, Broksum saya tarik dari 29 September dulu ya. Ini sudah mantul dari support dan memang masih ada normal distribusi, tapi yang buang adalah retail ya, ada XLPD, ada XC juga ya terlihat dan yang masuk adalah LGBB di average 1420 di area atas ya di area MA 20-an. Jadi untuk BIFA cukup menarik, dia sudah mantul dari support, ada akumulasi ya ini ya, ada akumulasi dan retail sudah keluar secara broksumnya oke, tetapi secara teknikal kurang menarik karena sudah mendekati area resistennya ya, untuk swing tinggal tunggu koreksinya aja di 1200 sampai di 1300-an apabila di area itu sudah mulai mulai muncul tanda-tanda dia mantul dan LGBB ini masih konsisten akumulasi bisa buy on weakness ya di area 1200 sampai di 1300-an itu adalah area buy on weakness ya untuk BUFA. Oke, saham ketiga ya kita ada Raja. Raja Jumat kemarin tuh menguat ya 3,28%. Raja juga sudah cukup bagus, dia mantul dari supportnya ya dia. Di sekitar 5.500 dulu adalah area resisten dan di retest ya, ini retest dan setelah udah mantul ada konfirmasi dari candle yang ini ya. Konfirmasi candle ini dan candle berikutnya dia di retest lagi ya, di retest dan terbukti mantul. Jadi area ini sebenarnya sudah area konfirmasi untuk buy-nya ya di area ini karena dia sudah mantul yang hijau dan di retest kembali dan terbukti mantul ya. Jadi support kuat di area 5.700 ya. Itu adalah area support saat ini dan saat ini sudah bikin jeram dari atas ya, menandakan ada seller dari sini, menandakan itu adalah area resistance ya. Dulu adalah area konsolidasi di breakdown dan di retest dan sudah mulai ada tanda-tanda terjadi pembalikan arah ya. Ini seperti ada ekor dari atas menandakan sellernya mulai muncul. Untuk saat ini tunggu di area supportnya ya untuk swingnya di 5.700. Volumenya oke, walaupun memang ada ekor dari atas dan tetap diperhatikan ya ini akan bagi dividen ya di 28 Januari. Takutnya nanti ini adalah udah price in dan nanti ada dividen trap ya dan dia turun ya sebesar dividennya. Untuk MACD-nya bagus, dia sudah bagus sebenarnya ya. Mau golden cross ke atas untuk swing tunggu area koreksinya ya. Ini adalah Broksum Raja, saya tarik dari 22 Desember ya, dia mantul dari supportnya, ada semua distribusi dari CC ya, tapi ada yang masuk, ada PD, ZUA, ZSS. Cukup menarik, walaupun ada semua distribusi, tapi komposisi Broksumnya cukup menarik ya, di area average-nya sekitar 6 ribuan ya, di area bawah ya, jadi untuk swing kurang menarik karena sudah floating profit lumayan ya di area 6 ribuan ya sampai 6.300 ya sudah floating profit rata-rata ya. Rata-rata market mavernya sudah floating profit dan sudah mendekati kumditnya ya apabila naik pun sebenarnya sudah terbatas ya karena naiknya sudah cukup tinggi ya. Kita coba tarik ya.
Dari support sekitar ya sudah naik sekitar 10-an% lebih ya, 12% dan sudah kempes. Jadi sudah sekitar 8%-an lah ya untuk penutupan di Jumat kemarin. Untuk swing tunggu di area supportnya kembali ya, di area 6.000 ya, karena ada average market di area itu ya, di 6.000 dan secara teknikalnya pun dia sudah terkena resistance sepertinya. Jadi tunggu koreksinya kembali ya, koreksinya kembali ke area 6.000 itu adalah dekat dengan Fibonacci 0,3 ya di area 6.000 untuk raja. Saat ini sudah terkena resistennya dan mau mendekati candidate jadi tunggu area koreksinya ya di angka 6.000 karena average market juga di area 6.000. Jadi potensi mantulnya cukup kuat. Raja di 6.000 sebagai support minornya. Oke, saham terakhir ya, kita ada Ratu. Ratu di Jumat kemarin untuk melemah 1,78%. Ratu saat ini sudah di area supportnya ya. Setelah ini ada kenaikan ya, kenaikan cukup tinggi dan dia saat ini ada di support MA50 dan sudah mantul dan sudah konsolidasi ini ya, sudah terkonfirmasi konsolidasi. Ini supportnya ya, supportnya di 9.300 dan resistennya di area 10.175. Ini sempat naik tapi turun menandakan ada area resistensi di situ ya. Saat ini Ratu ya karena lagi sideways kita buy on weakness di sekitar 9.400-an ya. Targetkan 7% ya. Cukup menarik secara rewardnya ya. Tapi selagi konsolidasi ya, jadi apabila bikin lower low 9.350-nya di breakdown, lebih baik cut loss dulu ya. Jadi seperti itu untuk Ratu ya, cukup menarik. Receiver-nya 1/2 lebih ya, dan ring situ-nya pun cukup menarik, dia sampai 8% ya, 7-8%. Jadi tektokan masih cukup worth it ya. Volume kemarin cukup besar ya, cukup besar. Kemungkinan akan retest lagi di supportnya apabila besok ada pantulan di area itu bisa spekulasi buy ya, karena momentum mesinnya dia sudah cenderung mau golden cross ke atas dan saat ini dia ada di support kuatnya ya di MA50. Jadi masih ada potensi dia akan mantul ya technical rebound dari supportnya MA50. Targetnya awal di 10.150 apabila itu di break ya, di break akan uji MA20-nya kembali ya di 10.600. Kita lihat Broksum saya tarik dari masa sideways-nya ya, dari sini ya, dari 19 Desember ya, di area sideways-nya masih netral ya, AK, LG, BK, jadi broker non retail cenderung keluar ya. Dan broker retail sepertinya masuk, ada XL, ada ZPPD, ada CC, ada XE juga di average sekitar 9.800 sampai 9.700. Masih floating profit, floating loss sedikit ya, karena kalau yang 9.800, kalau yang 9.700 masih floating loss sedikit juga ya. Jadi untuk Ratu kondisi Broksumnya kurang menarik ya sebenarnya, karena di area sideways-nya ada yang distribusi dan yang masuk cenderung non retail ya, tapi secara teknikalnya, secara receiver-nya dia cukup menarik karena sudah membentuk area sideways-nya. Jadi karena lagi sideways jadi bisa tektokan dulu receiver-nya. Kalau yang tertarik 9.375 adalah area support, cut loss-nya apabila 9.325-nya di breakdown ya. Receiver cukup menarik, target awalnya di 10.150, jadi receiver-nya 1/2 lebih. Masih menarik. Ratu secara teknikalnya lagi sideways, lagi ada di support, jadi bisa buy on weakness ya. Tetap batasi resiko, tetap sesuai trading plan ya. Apabila cut loss-nya sudah terkena, cut loss saja ya. Jadi nanti bisa ada dana lagi untuk serok di support selanjutnya. Masih bagus Ratu saat ini sideways, bisa buy on weakness.